Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Liana Sari, NIM 182121116, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kuliah yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Khairul Anwar, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi, yaitu dengan gugatan sederhana. Di sini saya akan langsung saja menjelaskannya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf I, di mana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, yaitu antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah. Di antaranya yaitu bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, resuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, kemudian sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah sendiri yaitu pelaku hukum. Jadi yang dimaksud subjek hukum dalam bahasan ini adalah para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa perbankan syariah. Para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian atau akad syariah, dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bisa perseorangan maupun berupa lembaga. Kemudian syarat gugatan sederhana. Yang pertama yaitu hanya untuk perkara gugatan wan prestasi atau PMH dengan nilai gugatan material yaitu 200 juta. Akan tetapi Perma melakukan perubahan yaitu kurang lebih maksimal 500 juta. Yang kedua, penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, maka boleh lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, domisili dalam wilayah hukum yang sama, yaitu terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka tidak dapat dilakukannya gugatan sederhana. Kemudian dalam hal penggugat berdomisili di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, maka penggugat harus menunjuk kuasanya yang beralamat di daerah hukum domisili tergugat. Yang keempat yaitu para pihak wajib hadir tanpa didampingi kuasa, yaitu merupakan peraturan Perma nomor 2 tahun 2015. Perubahan Perma itu boleh didampingi kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari instansi penggugat. Yang bukan termasuk gugatan sederhana yaitu ada 3. Yang pertama yaitu perkara yang penyelesaiannya melalui peradilan khusus. Kedua, sengketa hak atas tanah. Yang ketiga, gugatan di atas 200 juta yaitu Perma nomor 2 tahun 2015. Tetapi yang sekarang di atas 500 juta yaitu Perma nomor 4 tahun 2019. Kemudian hukum acara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama yaitu diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Yang kedua, tahap penyelesaian sengketa yaitu pendaftaran, kurang lebih lampirkan bukti tertulis penggugat yang sudah dilegalisasi, kemudian pemeriksaan kelengkapan oleh Panmut, kemudian pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, kemudian pemeriksaan sidang yaitu kurang lebih perdamaian, pembuktian, kemudian putusan. Kemudian yang ketiga, penyelesaian
gugatan paling lama 20 hari sejak hari sidang pertama. Yang keempat yaitu Pengadilan Agama dapat membuatkan belangko gugatan sederhana yang meliputi identitas para pihak, penjelasan ringkas duduk perkaranya, tuntutan penggugat. Yang kelima, pendaftaran gugatan, penunjukan hakim dan PP paling lama 2 hari setelah kerja. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum penetapan hari sidang, hakim memeriksa materi gugatan, apakah termasuk gugatan sederhana atau bukan. Yang kedua, jika hakim berpendapat perkara tersebut bukan termasuk gugatan sederhana, maka hakim membuat penetapan bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, memerintahkan dan mencoret dari register dan memerintahkan untuk mengembalikan uang biaya perkara. Yang ketiga, terhadap penetapan tersebut tidak ada upaya hukum apapun atau final. Kemudian pemanggilan dan kehadiran para pihak. Yang pertama yaitu penggugat tidak hadir pada sidang pertama dan panggilan telah sah dan patut, maka gugatan dinyatakan gugur. Yang kedua, tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dipanggil untuk kedua kalinya. Yang ketiga, jika tergugat tetap tidak hadir dan panggilan telah sah dan patut menurut hukum, maka gugatan diputus secara verstek. Yang keempat, terhadap putusan verstek tersebut tergugat dapat mengajukan verzet atau perlawanan ke pengadilan negeri yang dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan isi putusan tersebut. Kemudian yang kelima, segera setelah putusan diucapkan, hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa keberatan terhadap putusan tersebut. Kemudian yang keenam, terhadap putusan perkara gugatan sederhana, upaya hukumnya adalah keberatan yang diajukan ke ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasannya. Yang terakhir, keberatan diperiksa oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri di luar hakim yang memeriksa gugatan sederhana. Kemudian dilakukannya pemeriksaan keberatan, yaitu hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama harus yang lebih senior dari yang memeriksa gugatan sederhana tersebut. Kemudian keberatan diajukan dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada tergugat. Kemudian PA menyiapkan belangko pemeriksaan keberatan. Kemudian permohonan keberatan yang melampaui batas yaitu 7 hari dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan agama atas dasar surat keterangan panitera. Kemudian permohonan keberatan dapat diikuti dengan memori keberatan. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan ke tergugat dalam jangka waktu 3 hari sejak permohonan keberatan diterima pengadilan agama. Selanjutnya, kontra memori keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 hari setelah disampaikan memori keberatan. Yang terakhir, pemeriksaan keberatan didasarkan hanya atas dasar yaitu putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan, memori keberatan, kontra memori keberatan, atau jika para pihak memasukkan memori dan kontra memori keberatan. Kemudian tidak ada pemeriksaan tambahan. Kemudian putusan keberatan diucapkan paling lama 7 hari setelah tanggal penetapan. Selanjutnya yaitu pemberitahuan putusan keberatan yang disampaikan kepada para pihak paling lama 3 hari sejak diucapkan. Kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap saat diberitahukan kepada semua para pihak. Selanjutnya, putusan keberatan adalah putusan akhir dan tidak terbuka upaya hukum apapun lagi.
Selanjutnya yaitu pelaksanaan putusan. Yang pertama, putusan gugatan sederhana yang tidak diajukan keberatan adalah BHT. Yang kedua, jika ada keberatan terhadap putusan, maka putusan tersebut BHT setelah keberatannya diputus majelis hakim pemeriksa keberatan. Yang ketiga, putusan yang BHT dilaksanakan secara sukarela. Yang keempat, jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka berlaku ketentuan hukum acara perdata. Yang kelima, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Kepala Pengadilan Negeri. Kemudian yang keenam, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan en mening paling lambat 7 hari setelah penerima permohonan pelaksanaan putusan atau setelah bayar biaya dan didaftarkan. Yang ketujuh, Ketua Pengadilan Agama menetapkan tanggal pelaksanaan en mening paling lama 7 hari setelah tanggal penetapan en mening. Yang kedelapan, dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan en mening tidak dapat dilakukan dalam waktu 7 hari, maka Ketua Pengadilan Agama dapat menyimpangi ketentuan batas waktu tersebut secara wajar dan patut. Yang kesembilan, jika 8 hari setelah en mening pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku. Yang terakhir yaitu dalam proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana, hakim dapat meletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun sita eksekusi pada saat mau pelaksanaan eksekusi.